Di usia remaja, ketika masuk ke dewasa awal, banyak peran, banyak tugas perkembangan baru yang harus diambil. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, ini aku kedatangan tamu temen waktu itu satu pesantren ya. Satu pesantren. Masih sanawiyah dulu ya. Ya, SMP ya. SMP lucu banget ini Aida. Kalau ini dibilang paling rajin ya. Rajin. Rajinnya waktu SMP mah ya. Ya. Rajin itu ternyata ini ya. Rajin itu bisa pindah-pindah gitu ya. Sekarang Iban yang rajin. Enggak juga sih. Ini mah gabut aja Aida. Sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Saya sibuk biasalah, sibuk ngelola biro. Sibuk ngelola bisnis kecil-kecilan. Ya gini lah low profile, ngomongnya kecil-kecilan tapi ada berapa bisnis kecil-kecilannya. Ya tapi kan kecil semuanya. Insya Allah jadi besar nanti. Amin. Amin. Boleh sih disebutin apa ngelola biro apa namanya? Oh iya, teman-teman yang di area Bandung Selatan ini ya. Sebetulnya banyak sih yang dari daerah Lembang juga ya, Cimahi gitu. Yang butuh penanganan atau bantuan psikologi gitu ya. Konseling, kemudian juga terapi, kemudian juga kita sih banyaknya ini ya, apa namanya? Kayak psikotes. Psikotes ya. Iya, untuk rekrutmen, assessment center gitu. Sekarang juga plus kita buka tour and travel. Oh ya, tour and travel juga ya. Oh ya, sebutin aja namanya apa aja. Tadi biro Insight ya. Ya, Insight Psychology Service. Ini tuh saya itu pusatnya di sini ya, di Bandung. Kita ada di Palembang, kita ada di Belitung, kita ada di banyak di Sumatera sih, banyak di Sumatera, di Jakarta. Tapi di Bandung adalah pusatnya. Kemudian di mananya? Di Soreang. Oh, Soreang. Sudah saya pindah dari Antapani ya, saya pindahin ke Soreang. Oh, soalnya dari Antapani pindahin ke Soreang biar dekat rumah ya. Biar dekat rumah. biar nggak mager gitu. Karena Antapani terlalu padat. Terlalu padat dan macet selalu ya itu. Betul selalu. Ya. Sama di Soreang emang udah deket ya aksesnya sekarang mah tol Soroja sampai ya. Iya, karena mungkin Soreang itu adalah kota yang sedang terus berkembang gitu. Iya benar, terus berkembang. Dulu saya juga waktu kecil di Soreang mah rame namun di dunia pas kesini rame gitu kan baru balik lagi. Oke, itu doang Insight. Kalau tour and travelnya apa tuh? Sebetulnya Insight juga kita tour and travel, tetapi untuk sekarang saya masih berpartner ya. Saya perwakilan karena kantor saya perwakilan travel umroh haji. Iya. Tour muslim juga gitu ya. Tentunya kayaknya teman-teman udah pada sering dengar namanya Armina Reka Perdana. Oh, Armina Reka Perdana. Iya. Nah, buat kalian yang mau umroh, mau konsultasi, ntar saya sematkan di sini Instagramnya ya. Betul. Tinggal DM silakan aja langsung. Nah, ini kalau untuk sekarang saya ngedatangin Haida tuh, saya mau ngobrol tentang ini apa keresahan anak muda ya. Kalau saya lihat-lihat yang update di sosmed tuh, nih gue sekarang ada di quarter life. Gua tuh nggak ngerti apaan tuh quarter life ya. Ya itu harus benar dijelasin sama yang benar-benar genti gitulah, sama psikolog gitu. Ya udah saya suruh jelaskan kepada ahlinya. Silakan Haida itu. Sama-sama belajar ya, Ban ya. Teman-teman semuanya kita sama-sama belajar quarter life crisis gitu ya. Kalau kita pisah-pisahkan itu bahasanya kan, quarter itu kan seperempat ya, seperempat quarter itu. Jadi krisis di seperempat abad kehidupan. Jadi di seperempat abad kehidupan. Nah, sehingga quarter life crisis ini biasanya terjadi di usia 20 sampai 30. Oh iya. Jadi usia remaja masuk ke dewasa awal. Remaja masuk dewasa awal ya. Itu kebanyakan keresahan dalam hal apa ya, misalkan ada yang misalkan yang nggak kuliah mungkin dia resahnya belum dapat kerja. Yang kuliah resahnya apakah gua bisa ngeberesin kuliah atau yang lain-lain, gimana sih itu? Ada beberapa faktor kan?
Sebetulnya quarter life crisis ini kenapa terjadi? Karena memang di usia remaja, ketika masuk ke dewasa awal, banyak peran, banyak tugas perkembangan baru yang harus diambil. Ya, yang bukan, kan dalam hidup itu kita kan ada yang namanya need, ada yang namanya rule, ada yang namanya kebutuhan. Kita butuh, butuh apa nih? Butuh minum, makan, butuh pasangan gitu ya. Kemudian ada juga rule. Nah itu peran. Nah di usia remaja menjelang dewasa awal, terutama dewasa awal, itu kita mau nggak mau, suka nggak suka dituntut perannya. Perannya apa? Yang tadinya minta ke orang tua, sekarang harus mulai masalah finansial, masalah karir ya. Masalah jodoh ya. Masalah urusan jodoh jadi senyum sendiri. Karir, finansial, jodoh. Pas ngelihat masalah jodohnya, lihatnya ke akunya agak tajam. Tapi ini udah lewat. Udah resisten kalau Iban ini ya, udah resisten. Enggak, aku belum masuk quarter life, masih 18. Oh iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi banyak sekali peran-peran baru yang kayak tadi, biasanya orang yang kuliah, biasanya mungkin dia masih betah dengan kuliahnya. Tetapi tuntutan usia lamanya dia kuliah, kan dia mau nggak mau harus menyudahi. Nah itu. Ketika dia selesai kuliah, belum dia mikirin bagaimana selesai skripsi gitu ya. Ketika selesai mikirin karir, finansial segala macam, sehingga itu menjadi sebuah peran-peran baru yang akhirnya biasanya menimbulkan kecemasan, insecure ya. Itu faktor dari keinsecurean itu bisa berdampak kemana ya? Kalau misalkan orangnya tidak kuat gitu ya, bisa ada yang sampai misalkan jadi broken home atau apalah. Seperti mungkin stres gitu ya, depresi kayak gitu. Ada juga ya, pernah nanganin nggak kalau anak seusia segitu? Pernah. Ya itu kebanyakan dia dampaknya apa tuh, kemana? Mungkin gini, terjadinya stres di usia itu juga karena di usia itu kan sosial media itu kan usia milenial ya, dimana mereka sangat-sangat kental dengan sosial media. Yang dampaknya apa? Dampaknya ada komparasi. Seringkali kita membandingkan. Kenapa kita terjadi stres? Karena seolah-olah ada standar. Standar ya, benar. Standar. Jadi seolah-olah usia 20 itu harusnya sudah begini. Lihat orang lain udah begini, apalagi kalau orang tua udah ngomong gini ya. Kalau biasanya kalau di Bandung nih, apalagi kalau di Bandung Selatan, tuh tinggali Baturma. Tambah itu stresnya gitu ya. Betul. Jadi membuat beban ya, tekanan buat anak tersendiri. Sementara kadang orang tuanya juga tidak ngusahain gitu. Betul. Sementara kita tumbuh, kita berkembang ya, berbeda-beda. Nah itu. Iban dan saya pola asuhnya beda. Gitu. Lingkungan tempat bertumbuhnya beda, sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang berbeda-beda. Nah, sementara mau nggak mau kita tetap nanti dibandingkan. Kekuatan apakah bisa terjadi stres, bahkan misalnya ini nggak beres-beres skripsi, ada anak yang sampai bunuh diri, ada nggak? Bisa jadi bisa bunuh diri juga. Bisa jadi. Apalagi tuh si anak kuliahannya ngekos itu di apartemen. Betul. Loncat ya kan. Loncat ya bahaya. Minum obat penenang misalnya, terus lihat kayaknya kalau mabuk-mabukan. Kayaknya kalau terjun ini kita tenang sekali gitu kan. Itu kan jadi bahaya banget. Jadi kita ada orang yang bisa melewatinya dengan baik, ada yang tidak. Itu apa sih yang membedakan? Itu biasanya ketahanan secara psikologis. Psikologis ya, dari lingkungan juga ya. Kalau misalkan lingkungannya kurang mendukung dia untuk positif, ya mungkin dia tertekan dan akhirnya lari ke hal yang negatif ya. Betul. Jadi kita hidup itu kan ada ada yang namanya usia kronologis. Ya, usia kronologis, misalnya saya usia kronologisnya 35 tahun. Ada usia psikologis. Nah, usia psikologis itu bisa saja ini saya usianya 35 tahun tetapi usia psikologisnya masih 17 tahun. Psikologisnya misalnya iya beda. Sebanyak apa stimulus secara psikologis kan, yang namanya kebutuhan itu kita bukan hanya kebutuhan biologis ya. Bukan hanya kebutuhan makan, minum, bukan hanya itu. Tetapi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan aturan. Nah, itu psikologis itu tuh nutrisinya itu gitu. Kebutuhan akan kasih sayang, sumber afeksi adanya di siapa? Adanya di ibu.
Di ibu ya. Kebutuhan akan kontrol itu adanya di akan aturan adanya di bapak. Aturan Iya, ya. betul. Harus begini, harus begitu. Iya. Kasih sayang emang di ibu ya. Iya, sehingga mungkin Iban pernah melihat orang yang ini teh dia udah dewasa gitu ya, tetapi Kayak anak kecil. Inner child gitu Inner ya. child, Jadi dia kayak anak dalam dirinya masih kayak anak kecil. Itu teh karena apa? Karena faktor waktu kecilnya jauh dari ibu. Karena faktor banyak kebutuhan psikologis yang dibutuhkan di setiap fasenya itu tidak terpenuhi biasanya. Faktor biologis di Iya, jadi psikologis. Jadi kan setiap usia itu dia punya tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Oh, itu sempat tidak terpenuhi gitu Iya. ya pas usia itu. Oh. Sehingga dia bisa jadi terjadi stagnasi di usia ini. Keterlambatan ya. Betul. Keterlambatan ini apa rasanya? Nah, sebut nanti keterlambatan apa? Kasih sayang kan tadi kasih sayangnya udah usia tua tapi masih kayak anak kecil, mungkin keterlambatan itu. Iya, keterlambatan. Tapi ada juga orang yang usianya kayaknya masih 20 tahun tetapi cara berpikirnya dewasa. Jauh ke depan gitu ya. Jauh ke depan. Ya, visioner. Dia udah tahu tujuan hidupnya apa gitu. Oh iya, aku pernah ngalamin gitu loh. Waktu umur di 17-20 aku tuh serius banget orangnya tuh ya. Oh gitu. Tapi lama-lama bosan juga akhirnya aku pindah ke yang lain gitu, agak cuek dikit lah. Pernah juga gitu. Ternyata terlalu serius juga tidak bagus. Jadi harus seimbang aja. Jadi aku pindah lah. Jadi terlihat yang agak konyol gitu pas usia 20 ke sana gitu. Tapi nah ini kan udah ya itu faktor penyebabnya. Nah ini cara apa? Cara ngatasinya gitulah biar nggak terlalu dipikirin gitu ya. Apakah dengan aktivitas ikutan organisasi, komunitas atau bikin apalah karya kayak gitu. Sebetulnya gini, mau kita ikut organisasi, mau kita masuk ke komunitas atau apapun itu, yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kenali diri kita sendiri dulu gitu. Jadi setelah kita mengenali kelemahan kita, kekurangan kita, maunya kita apa, kemudian kecenderungan kita tuh kalau kita bosan kita mood booster kita apa gitu ya. Nah itu kita harus tahu apa yang bisa membuat kita bahagia, itu kenali dulu. Kalau kami menyebutnya itu adalah kesadaran diri. Kita harus sadar dulu diri kita. Sadar diri dulu iya. Baru ikutan ya. Iya, jadi sadar. Kayak misalnya gini, saya tarik Iban untuk ikut ke berbicara tentang profesi saya, tentang psikologi, tentang apa. Itu saya bisa seneng, tapi misalnya Iban bisa jadi bosen, ngeheng gitu ya. Bener. Seperti itu. Saya biasanya kalau nggak enak badan, tapi kemudian ada yang ngajak ngomong seperti ini, itu saya biasanya mood booster saya. Mood booster. Jadi biasanya jadi lebih enak tuh si lebih badan. Lebih enak ya ada orang yang sharing ya. Iya, sharing. Amun cek bahasa nama kabrang-berangkeun ya. Kabang berangkeun. Saya punya teman. Apa itu bahasa Indonesianya kabang berangkeun ya? Bukan kabarangan ya, tapi kabang berangkeun. Iya, kabang berangkeun tuh ya apa ya? Ya itu terlupakan. Terlupakan, betul ya. Kalau Iban kan sukanya foto-foto sehingga ada kepuasan di dalamnya. Begitu sangat sih. Menikmati lah. Iya. Nah, setelah kita tahu apa kebutuhan kita, kemudian siapa diri kita, mengenali diri kita, barulah kita di sana karena manusia makhluk sosial, kita butuh untuk interaksi ya. Betul, interaksi. Nah, melakukanlah interaksi, masuk komunitas, bergaul dengan teman, cari kesibukan, jangan diem. Nah, itu kan orang yang nggak ngerti kan dengan mudahnya gitu ya, menjudge orang tuh. Kamu gini, kemudian kamu berubah kayak gini, nggak ada kegiatan apa-apa, udahlah masuk komunitas gitu. Itu tuh bagi mereka mungkin solusinya yang mudah ya, tapi tidak semudah itu juga kan untuk bergaul dengan orang banyak tuh ya. Iya. Nah gitu. Iya, kayak misalnya Iban, kamu dulu pinter misalnya. Sekarang tolong dong, saya minta kamu fotoin ini, fotoin itu. Wah, itu hasilnya pasti jelek banget. Nah, ini apa? Haida dulu tuh ya, waktu semasa sanawiyah tuh benar-benar rajin dan berprestasi. Makanya gue tuh sering lihat orang ini teh, kenapa dia bisa serajin itu dan seprestasi itu gitu ya. Gue tuh pengen kayak dia teh. Gue tuh pengen ranking istilahnya kayak gitu, tapi gue mah cuma liatin doang gitu, malas. Berbeda kebalikan berapa derajat ya, mungkin dia rajin, aku yang malasnya gitu, tapi jadi seimbang kelas tuh ya, jadi rame. Iya. Masih serajin itu sekarang? Enggak. Oh enggak lah. Kenapa itu bisa? berakhir di S1 ya, di S1. Oh, fase itu kenapa bisa rajin gitu? Itu waktu SMP saya karena fase SMP itu fase yang memang
bagi saya pribadi itu tuh nggak apa ya, fase yang sangat signifikan, fase yang sangat penting, fase yang sangat penting yang membuat saya jadi punya tujuan hidup. Jadi punya tujuan hidup. Kenapa? Karena di fase itu ya mungkin saya di fase itu hampir harus berhenti sekolah kayak gitu. Harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Oh gitu ya, gak ada biaya. Emang benar itu teh? Iya, ibu saya kan ditinggal, ya, ditinggal sama almarhum bapak pada saat itu ditinggal. Kita anak ibu saya merawat 3 anak dan saudara-saudaranya. Nah, kebetulan rumah kita mau roboh, akhirnya rumah kita benar-benar roboh. Saya hampir kena timpa. Akhirnya udah deh ada pinjaman gitu kan dulu ya dari bank Syariah sih banknya. Akhirnya pinjem bukan dipakai usaha, dipakai bangun rumah. Pakai bangun rumah. Akhirnya nggak bisa bayar. Akhirnya nggak bisa bayar. Dan untuk ongkos sekolah pun nggak ada. Nah itu selama problematika itu apa yang Haida lakukan? Apakah gua tuh nggak punya duit, gimana sih? Gimana bisa berangkat sekolah kan? Iban mungkin gini ya, kita teman-teman semuanya mungkin suka lihat kucing rumahan sama kucing yang di luar. Oh ya, kalau kita analogikan ya, kalau kucing rumahan dia makan makanan yang sudah sudah disiapin, artinya makanan khusus kucing gitu. Ya. Tapi kalau kucing di luaran sana, dia makan apapun makanan yang dia temukan. Benar. Nah, ketika kita kasih makanan kucing, maka dia makanan yang memang diperuntukkan untuk kucing kita di rumah, dia lahap banget dan biasanya si kucing luar itu dia lebih cerdas gitu. Lebih cerdas dan kemudian lebih nurut. Kenapa? Karena dia butuh kayak gitu ya. Mungkin aku di fase itu adalah fase di mana orang lain dibekali makan apa sama ibunya tinggal berangkat sekolah gitu. Tapi kalau aku di fase itu adalah untuk makan susah, untuk misalnya berangkat sekolah susah. Jadi ketika bisa sekolah itu tuh bukan main-main gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang memang aku butuh perjuangan untuk sampai sini gitu. Cukup merinding gitu. Juga ya. Cukup merinding juga, butuh perjuangan soalnya bilangnya. Butuh perjuangan. Enggak, masa-masa SMP aku ya gitu ya yang cuek gitu ya, yang aku mah tapi aku mah emang rumah di Pamengpeuk gitu, tinggal jalan kaki juga sampai ke sekolah. Kalau dia bilang gitu ya, kalau dia bilang saya pintar, sebetulnya enggak. Kalau saya justru melihat dia lebih pintar daripada saya gitu ya. Jadi pengen terbang. Masih gini, teman-teman, kita itu kan ada yang namanya kapasitas. Ada yang namanya kapasitas ini kan kayak gelas ini ya. Dan ada yang namanya isinya itu adalah airnya gitu ya. Nah, kapasitas Iban tuh sebetulnya besar. Tetapi tidak diaktifkan lah istilahnya. Nah, bisa jadi kapasitas aku tuh cuma 1 gelas tetapi dihabisin gitu. Benar. Dihabisin gitu sehingga yang potensi yang muncul itu adalah 1 gelas itu. Kapasitas Iban misalnya tuh gelas besar, tetapi karena tidak ada stimulus, tidak ada kebutuhan, tidak ada apapun, gairah apapun gitu ya. Sehingga yang diisinya tuh cuma sedikitnya gitu. Tapi benar kayak kata pepatah gitu ya. Orang-orang yang hebat itu tidak lahir dari jalan yang mudah ya gitu ya. Iya, itu betul. Karena Haidah tuh rajin karena sayang ini bekal sekolah juga gue susah sih, gue harus bisa tamatin kayak gitu ya. Iya betul banget. Ya mungkin kalau Iban tadi kita ngobrol dulu ya teman-teman semuanya. Kalau Iban tadi cerita perbedaan ada babe dan gak ada babe gitu ya. Kalau saya nyebutnya babe dulu ke orang tua saya tuh ya. Ada ayah dan gak ada ayah. Beda nggak? Effort kamu lebih besar di mana? Pas nggak ada ayah. Pas nggak ada ayah. Nah itulah maksud saya. Tapi ini Haida udah dari SMP soalnya ditengahin ayahnya. Jadi effortnya lebih gede pas SMP. Sedangkan saya effort setelah keluar sekolah nggak ada baben. Jadi rada ngegas gitu. Betul. Itu sih. Jadi intinya teman-teman semuanya kita dibentuk oleh lingkungan. Iya benar ya. Kita dibentuk oleh lingkungan, kita dibentuk oleh tuntutan lingkungan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Benar, itu bisa membunuh segalanya, kenyamanan. Membunuh otak dan kreativitas. Iya betul. Benar. Dan ini apa relate karena kejadian waktu kecil tuh Haida tuh benar-benar susah banget ya. Relate sampai-sampai jadi gue tuh pengen dong jadi psikolog biar gue tuh bisa ngejelasin ke orang-orang di masa-masa sulit gue juga gitu. Relate-nya mungkin bukan terkait masa sulitnya. Dulu cita-cita saya itu jadi dokter. Kalau nggak
kalau nggak dokter saya jadi kesehatan lah, jadi bidan gitu ya, seperti itu. Cuman pada waktu itu untuk masuk ke bidang-bidang itu butuh uang yang besar. Relate-nya lebih kepada pengalaman psikologis saya yang justru banyak gitu ya. Jadi saya ditinggal ayah itu bukan beda dengan lu ya Ban. Jadi kalau Iban itu kan ditinggal meninggal. Kalau saya kan ditinggal ayah saya ada, tetapi perannya yang tidak ada. Cerai istilahnya gitu ya. Cerai enggak? Oh, meninggalkan. Dan justru di fase-fase setelah saya setelah saya udah bisa berkarya, beliau datang gitu. Justru beliau, tapi ini ya, maksud saya bisa begini karena beliau. Intinya begitu ya. Juga ya, karena beliau juga ada pelajaran lah di balik apa yang ayahnya lakukan. Gitu. Betul. Semua juga pasti ada positifnya ya. Betul ya, karena ketika mungkin ayah saya pada masa itu tuh orang yang sangat berada. Sangat berada. Pada saat itu. Jadi sampai beliau meninggal pun beliau orang ada, beliau tokoh, beliau orang berada gitu ya. Jangan dulu disebutin ya. Ntar di episode selanjutnya masih di warga Soreang juga pasti tahu warga Soreang. Tapi intinya beliau ngajarin saya gini bahwa beliau sengaja supaya saya bisa tumbuh lebih kuat gitu. Iya, sebenarnya kita tidak terpikir ya waktu kecil tuh nganggap anjir babe aing gitu. Betul. Padahal setelah dewasa mah ternyata hal itu tuh bagus gitu ya. Iya, betul. Coba kalau dibicarakan gitu. ada hal dibicarakan ya. Tapi ya orang tua dulu mah mungkin karena karena tiisnya gitu ya. Istilahnya mah sejalannya aja lah. Iya. Sejalannya kuma Gusti Allah istilahnya kolot baheula mah kitu nya dipercayakeun teh kana kitu, padahal harus ada edukasinya juga sih sebenarnya ya. Karena dalam ini sedikit jadinya kita ke pola asuh ya. Karena dalam pola pengasuhan itu biasanya kita itu menularkan apa yang kita rasakan. Jadi biasanya nih ibu-ibu itu mendidik anak-anaknya itu ngikutin bagaimana dia dididik dulu. Ya gitu. Ya. Nah ayah saya dulu keras hidupnya, sehingga dia merasa bahwa anak saya ada beberapa yang harus hidupnya keras. Ya harus ngalamin juga. Biar bisa jadi orang lah istilahnya. Betul, dan itu ternyata betul. Terbukti banget. Yang dihalusin justru malah kasihan gitu ya. Lembek ya. Yang dihalusin malah lembek. Di tata halus malah lembek. Betul. Nah oke, kita kembali lagi ke quarter life crisis ya. Nah itu tadi tuh penanganannya dengan cara apa sih Aida? Ya, quarter life crisis ini kan sebetulnya lebih kepada kebingungan ya, kemudian yang berdampak kepada stres, kalau kita stres, kita tuh jadi nggak efektif ngelakuin apapun. Ya, ngelakuin apapun tuh nggak potensial banget gitu ya. Jadi potensi kita tuh nggak penuh dalam keadaan kita stres. Nah, sehingga caranya harus gimana? Caranya adalah tadi kenali dulu diri kita, sadari dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tuh terpaksa gitu ya, atau karena ikut-ikutan orang yang akhirnya ketika orang bisa sukses di sana kita enggak, akhirnya kita ngebandingin. Nah, hal yang kedua adalah nggak boleh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Oh benar. Kayak gini lah quarter life tuh ya, saya banyak juga teman-teman yang masih kuliah ya. Jadi dia tuh mungkin nge-scroll teman-temannya mah beres nate gancang gitunya. Beres nate gancang, wah teman ini aku mah di kuliahan tapi dia tuh udah dapat kerja kayak gitu mungkin ya. Wah dia udah sukses di masa dia masih kuliah gitu. Nah itu mungkin karena pengaruh crawling ini ya. Iya. Nge-swipe story orang. Iya, akhirnya dia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, bukan sibuk mencari tahu apa sih kelebihan dalam dirinya yang bisa dia explore gitu. Nah benar kayak gitu. Jadi dia belum mengenal diri sendiri ya. Belum. Biasanya orang kenapa nggak mengenal dirinya itu terlalu sibuk melihat orang. Oh itu karena disebut krisisnya tuh di situ ya. Krisis. Dan memang kenapa krisisnya di situ, karena di sana banyak peran-peran baru yang harus dijalani gitu. Seperti malu biasanya ketika lulus kuliah belum bekerja. Malu biasanya ketika finansial masih tergantung kepada orang tua. Kemudian juga malu rasanya ketika orang lain udah kerja kita belum, malu rasanya orang lain udah punya pasangan kita belum. Jadi banyak tuntutan peran di sana, sementara peran yang satu belum selesai. Itu bisa disebut multi kompleks nggak? Kayak insecure, baperan.
Iya. Oh. Jadi nanti berlapis gitu ya nanti. Jadi nanti ketika kita insecure dan kita tidak menyadari di mana letak atau sumber insecure kita, maka itu akan melahirkan permasalahan yang baru. Wah, makin numpuk ya. Iya, orang baper biasanya datang dari orang insecure. Nah, itu insecure dulu jadi perasa akhirnya Iya. ngebanding-bandingin sama orang lain. Iya. Akhirnya nggak peka, akhirnya merasa masalahnya adalah yang paling besar. Itu memang inti dari quarter life itu emang selalu belum mengenal diri sendiri ya, belum mengenal diri sendiri. Iya. Maya. Rata-rata seperti itu sih. Oke. Ada bahasan lain nggak? Apa misalkan cara nanganinnya itu ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Dalam lingkungan ini, lingkungan baiknya gimana tuh? Ya, menyibukkan diri atau apa gitu, olahraga apa itu ngaruh nggak sih? Sebetulnya ketika kita belum ketemu dengan permasalahan kita gitu ya, maka kita masuk ke komunitas yang netral, yang dimana itu bisa banyak kebaikan di sana, itu positif gitu ya. Maksudnya akan membuat kita nanti menemukan diri kita. Jadi banyak teman-teman yang nggak menemukan dirinya, yang nggak kenal dirinya gitu ya. Jadi dengan misalnya Iban nih mau masuk Ramadan, biasanya kan kita ada kayak komunitas untuk berbagi anak yatim, segala macam. Masuk dulu ke komunitas netral itu, yang dimana itu tuh setiap karakter bisa ditampung di sana. Nanti kita akan menemukan kita sukanya apa gitu. Kita sukanya apa. Jadi kita jangan stuck, jangan diem, banyak gerak. Ya olahraga iya. Kalau saya pikir olahraga iya, kemudian berinteraksi iya, karena manusia itu fitrahnya adalah makhluk sosial. Terus kalau kata agama ya, bahwa silaturahmi itu adalah rezeki. Sumber rezeki. Jadi bukan silaturahmi itu kemudian dapat datengin duit enggak, tetapi kita justru itu bisa membuat kita ternyata sumber rezeki itu kita kenal si A gitu ya, ngeling. Betul. Makin banyak lah. Makin banyak peluang untuk mendapatkan rezeki. Betul. Karena banyaknya relasi. Dan gak overthinking ya. Jadi yang membuat orang di sana krisis itu adalah overthinking. Overthinkingnya itu bahaya banget itu. Acan kena naon geus overthinking. Iya, engke kumaha lamun kieu, engke kieu. Kayak gini lah, kayak aku ke Haidah ngondang ya. Aduh ya Haidah kumaha urang pas datang gitu teh kumaha urang kudu kumaha udah we enggak bakalan jadi, we enggak bakalan nyaman gitu istilahnya mah pas ketemunya juga. Ya aku hadapinya ya ini Haida mah temen SMP nyantai we curang tak. Betul. Jadi intinya begini teman-teman semuanya, overthinking hidup itu kalau menurut saya adalah permainan mindset. Jadi ada yang lebih penting. Sok terusin aja dulu itu. Jadi hidup itu adalah permainan mindset gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan, dan itu yang akan menjadi kenyataan, dan itu yang akan menjadi masa depan kita. Nah Iban bagus, siapapun misalnya baiklah siapapun Haida, pokoknya dia teman SMP gue aja kayak gitu. Jadi ngambilnya itu adalah kita bercerita tentang SMP gitu. Ya gitu, kita bercerita tentang itu, dan kemudian itu akan membuka satu sama lain. Betul, satu sama lain bahwa gue nih begini dan dia tuh begini gitu ya. Nanti akan terkoneksi gitu. Insya Allah kalau sama orang psikologi biasanya ngomongnya enak. Bener, emang gitu sih, psikologi kan emang mengerti orangnya gini. Bener gak gitu sih? Psikologi itu bisa memahami karakter orang? Mungkin karena belajar ya. Karena psikologi itu teman-teman kan kalau secara harfiah artinya itu kan bener, psikologi itu naon sih sebenarnya arti sesungguhnya. Kadang-kadang kalau di Soreang si bacanya juga Pak Baliut gitu ya, psikolog gitu ya. Psikologi itu naon gitu. Saya juga tiba-tiba saya sekolah di sini aja, tiba-tiba lulus aja tiba-tiba. Nah, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ketika memang kita berusaha melakukan yang terbaik dalam bidang, atau kita nih lagi ngerjain apa, kita lagi bikin sambal, lakukan sepenuh hati, bener-bener nguleknya sepenuh hati gitu ya, hadirkan hati di sana, itu sambalnya pasti nantinya enak gitu. Nah itu semuanya harus dilakukan sepenuh hati guys. Sepenuh hati. Jadi nggak usah mikir dia mah enak banget ya pakaiannya rapi apa segala macam. Kita itu disibukkan dengan mikirin orang lain. Kalau gitu mah, aduh itu sangat hal kecil yang bikin semerawut tuh. Iya, tapi itu loh yang bikin kita stres, dan kita tuh masih ngukut itu, teman-teman banyak yang ngukut itu gitu. Ngukut itu ya, mengukur ke orang terapal gitu lah ya, ngurus batur iya, gitu. Harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Kita nggak akan bisa merubah orang. Kayak yang bisa kita lakukan
kalau aku lihat Haida, aduh Haida mah ngeuna geus kana mobil, ayeuna urang ya kali kana motor keneh kayak gitu. Kalau orang ngukur-ngukur gitu naonan gitu. Iya. Sama, kalau aku juga kalau kesana gitu. Aku mobil aku mau menikah masih kena iya terus kotor deh lihat mobil batur mah udah bersih keren segala macam kita nggak akan ada stres itu stres sendiri dan kita nggak bersyukur nggak bersyukur ya jadi teman-teman semuanya ada kalanya kita lupa berterima kasih kepada Allah itu sesuatu yang udah Allah kasih. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada sesuatu yang belum kita punya. Nah itu benar. Misalnya Iban nih ya. pengen aku pengen iPhone 14 Pro Max gitu ya. Ya Allah, terus pas ketemu teman pakai iPhone 14 Pro Max tuh, ya Allah batur mah udah begini, batur mah udah begitu. Dan di saat berkumpul teh malu ngeluarin HP teh kan. Iya, akhirnya jadi minder sendiri, akhirnya jadi stres, akhirnya jadi tidak keluar ekspresinya, akhirnya tidak jadi bahagia. Nah, kita lupa misalnya gini, Iban mau iPhone 14 ya? Oke. 15. Aku kasih misal, tapi tuker sama satu kaki Iban mau nggak? Amit. Nah kaki ini kadang-kadang kita nggak syukuri ya. Jari kita nggak syukuri gitu. Kenapa? Karena kita sibuk lihat orang udah punya ini, lihat orang udah punya itu. Setidaknya hal kecilnya saya bersyukur Haida udah bisa mau berbagi di sini juga. Kalau aku ngundang tamu yang nggak kenal mungkin aku harus ngeluarin budgeting berapa kayak gitulah. Istilahnya seperti gitulah bersyukur mempunyai teman yang ini apa. Bersyukur dengan keadaan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, teman-teman yang baik itu istilahnya ya, kayak gitu. Rezeki yang tidak terduga juga. Nah itu rezeki betul. Nah ini kan udah berapa lama sih buka ini Inside Psychology Series? Inside Psychology Service ini dulu, nah ini fase saya serius itu di sampai S1 teman-teman. S1 tuh saya sampai nggak bisa nyanyi juga, nggak bisa lepas suaranya gitu ya. Oh kenapa itu? Karena saya nggak bisa, nggak tahu caranya marah, nggak bisa caranya marah tuh seperti apa saya nggak tahu gitu ya. Nah itu yang menyebabkan saya masuk psikologi. Mempelajari ya. Jadi saya merasa ada sesuatu yang bermasalah dengan diri saya. Akhirnya saya masuk dengan psikologi. Berobat jalan man. Berobat jalan ya. Jadi amun orang mah siga learning by doing deh aja. Iya berobat jalan. Akhirnya pas S2, saya S2 itu mulailah saya ketemu teman-teman yang cerdas-cerdas ya, yang mereka menterapi saya, mereka ngajarin saya nakal. Jadi kata mereka, "Enggak apa-apa kok masuk karaokean" gitu. Kita karaokean, terus enggak apa-apa kamu teriak. Ayo teriak, sesuka kamu teriak. Enggak jelek kok gitu, kayak gitu. Jadi kalau dulu kan pakem saya kuat banget tuh. Pakem banget gitu ya. Jadi takut apa segala macam. Kalau pas S2 itu saya diajarin sama teman-teman saya untuk kita sesekali perlu melanggar katanya begitu gitu ya. Jadi tahu ya. Akhirnya itu sangat lekat pertemanan itu dan akhirnya kita sama-sama praktek di Lapas Sukamiskin di Tipikor. Wow, berapa lama tuh? Itu PKL? Iya, itu PKL awalnya, tetapi akses kita jadi kebuka di sana. Aksesnya kebuka di sana. Karena kita kenal beberapa orang yang memang kita akhirnya bisa kembali ke sana gitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi inilah networkingnya, relasi itu. Iya, relasinya adalah dengan si bapak yang sangat-sangat terkenal gitu yang gitu ya, pengusaha politik segala macam yang pada zaman saya itu sedang di lapas gitu ya, ada seperti itu. Akhirnya di sana kita mulai ada apa ya namanya, kok karena mungkin mereka banyak duit atau nggak tahu apa ya, akhirnya di luar itu mereka juga jadi butuh kita gitu. Oh benar ya. Akhirnya mereka nyaman dengan kita, akhirnya mereka juga konseling apa segala macam, dan akhirnya kita setelah itu kita praktek di rumah sakit jiwa, dan akhirnya dari sana kita memutuskan berempat, itu saya berlima sebetulnya, cuman yang satu itu dia terikat dinas, jadi kita cuman berempat. Kita bikinlah Inside Psychology Service. Sudah berapa lama? Berarti udah tahun 2000. Insight sih kalau secara ilegalnya itu 2012, tetapi secara legalnya itu ya sekitar tahun 2018 ya mungkin. Oh aku belum kenal lagi Haida 2012 kayaknya. Iya belum. Belum ketemu lagi sih maksudnya. Belum ketemu. Itu lagi. Fasenya saya mulai bahagia dengan hidup saya. 2012 oh, itu. Iya. Nah ini kan itu rentan usia berapa tahun sih kalau di lapas rata-rata? Lapas Sukamiskin. Yang membutuhkan terapi psikolog?
Karena kebetulan waktu itu kita prakteknya di lapas perempuan, lapas laki-laki ya dewasa ya. Dewasa ya. Dewasa. Saya pikir penanganan psikologi ini semua usia butuh sih. Semua usia butuh. Semua usia butuh. Nah selama psikolog ini sampai punya jaringan kayak tadi nggak? Aku ada loh ini apa teman yang misalkan tadi teh apa ya lupa lagi awal obrolan teh. Kayak misalkan komunitas gitu kayak misalkan jaringan komunitasnya, oh kamu ini lagi sakit ini ya, coba deh gabung dulu ke komunitas itu itu buat kamu aktif. Ada nggak sih link-linknya gitu? Oh ada. Ada beberapa kenal ya mungkin ya. Dan mungkin kalau karena aku majoringnya itu ambilnya psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu kan lebih klinikal ya, lebih ke gangguan segala macam bermasalah gitu. Dan saya ambilnya klinis dewasa. Jadi itu sebetulnya itu tuh basicnya itu adalah pesimistik ya. Maksudnya menilai bahwa setiap orang, setiap karakter itu punya sisi sakit gitu. Nah sekarang justru setelah dari tahun 2016 saya aktif di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan travel ini yang di sana kan sedikit akhirnya saya mulai mengenal seperti bisnis networking kayak gitu-gitu. Nah itu kan lebih ke lebih ke sangat-sangat optimis gitu, mendidik saya. Akhirnya di sana saya merasa mungkin ini yang menurut Allah yang saya butuhkan. Jadi saya tolak pikirnya itu setiap sakit apapun bisa sembuh. Nah benar. Jadi lebih optimis. Lebih optimis ya. Dan saya nggak kelihatan psikologis, justru saya kelihatan orang melihat saya lebih kepada bisnis. Ya, lebih ke bisnis, soalnya lebih banyak update di situ sih. Kalau sekarang udah aktif konten juga guys. Ada namanya apa di TikToknya Haidah masih nama sendiri ya kalau di masih TikTok. Nama sendiri. Haidah S doang atau Haidah ya. Kalau di TikTok saya nama sendiri ya, tapi kalau insight-nya di TikTok ada. Di TikTok insight-nya juga ada. Insight-nya ada. Paling di bisnis ini karena saya basicnya psikologi sih, orang-orang bisnis ini yang cerdas. Dia memanfaatkan ini. Akhirnya mereka bikin acara nih teman-teman ya, bikin acara namanya Sultan Konsul Dong. Sekarang boleh nggak disebutin sosmednya, akun-akunnya lah. Kayak Instagram, TikTok, apa bebas. Akun yang dipegang kalau akun saya pribadi ya, ini saya sempat nggak bisa masuk ke akun. Jadi siapa yang nanya, Iban apa siapa ya dulu yang nanya? Pantesan diam terus akunnya ya. Jadi saya nggak bisa masuk ke akun Instagram saya padahal udah banyak waktu itu gitu ya. Udah 1.000 lebih lah. Akhirnya bikin yang baru lagi Haidas gitu ya _ Haidah tapi di sana namanya Maulida. Maulida itu nama anak saya. Haidah Maulida. Iya, nama akun Instagramnya Haidas aja. Haidas. Haidas _ Oh, Haidas _ kalau Instagram. Tapi kalau Insight ada lagi Instagramnya Insight Psychology Service. Insight Psychology Service. Iya, kalau Instagramnya Insight Psychology Service. Kalau untuk yang Bandung ya, Insight Bandung ya, Insight Bandung. Kalau Belitung Insight Belitung. Oh iya, Insight Belitung. Tapi nggak pakai psikolog ya? Nggak. Kepanjangan. Kalau Insight Tour ya Insight Tour aja ya. Insight Tour. Untuk tour travelnya ya. Tour travelnya. Kalau untuk TikTok juga sama sih. Kalau saya Haida Supriyatin. Kalau Insight aja. Insight Tour sama Insight Psychology Service. Insight Psychology Service itu yang TikTok. Yang TikTok. Oke, semuanya komplit ya. YouTube-nya udah ada juga belum Insight? YouTube-nya belum ya? YouTube-nya belum. Yang ntar nyomot di sini aja. Betul. Psikologi Service di collabin lah bisa. Bisa. Oh, oke nih suka duka selama jadi psikolog ya. Kan ya sekarang aja saya nanya suka duka dan ntar ketemu lagi mah gak bakalan nanya lagi. Biar gak kepanjangan ini baru suka ketemu duka. soalnya. Apa ya? Sukanya banyak banget, jelasnya sukanya banyak banget ya karena psikologi itu sangat bermanfaat ya. Mau kita kerja, mau kita nggak kerja gitu bermanfaat itu psikologi gitu. Jadi sukanya banyak banget. Kalau dukanya hampir tidak ada. Bahagia sekali nih. Bahagia sekali. Hampir tidak ada. Karena memang Aida itu kan belajar juga mindset, jadi mindsetnya udah disimpan di bahagia. Jadi mengundang ini ya. Betul. Ya doa itulah pokoknya bahagia terus. Allah sesuai prasangka hambanya ya, bahagia aja. Ya benar sih sebenarnya harus gitu. Gue juga pengennya sebenarnya gitu, nggak ada duka tapi kadang ada juga sih, kadang galau itu ada. Kadang gelisah gitu ya. Kadang kita ngerasa capek
gitu. Jadi curhat gitu. Nah, ya gitu ya. Pokoknya pesan buat anak muda yang ini yang ada di masa quarter life crisis ini. Pesan terakhir. Oke, pesan saya untuk teman-teman semuanya yang ada di usia 20 sampai 30 ya, masa-masa fase quarter life crisis ini, pertama teman-teman semuanya kenali dulu kebutuhan teman-teman, kenali diri sendiri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, supaya kita bisa mengeksplor diri kita. Lalu yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan banyak membandingkan, termasuk sosial media. Di sosial media jangan banyak membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita bertumbuh dengan cara yang berbeda. Ya. Itu dan yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. 80% manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka carilah lingkungan yang baik, positif, berinteraksilah dengan lingkungan yang baik supaya kita jadi baik gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangan banyak diem, tetapi banyak bergerak. Banyak bergerak guys. Kalau diam sih lagi ngobrol aja gini boleh ya diamin. Nggak ada bercanda. Ini apa prakteknya, ada jam praktek nggak di kantor Insight? Jam prakteknya saat ini by appointment? Iya, by appointment dengan admin. Dengan admin aja ya. Nomornya aku boleh ini? Iya, nanti nomornya nanti ada di bawah. Oke ya, di sini aku tulisin. Terus ini Instagramnya di sini dan channel YouTube-nya di Selatan Berisik ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Bye.